Ya, kita masuk ke contoh perhitungan ya, pakai transfer pricing. Nah, ini ada satu perusahaan yang ada punya dua, nih namanya Harris and Lauder, gitu ya. Nih perusahaan namanya Harris and Lauder. Nah, terus dia punya dua subunit bisnis ya, Imperial Beverage minuman, satu lagi pizza ya. Jadi satu pizza, satu minuman. Nah, terus ini. Nah, apa namanya? Imperial Beverage ini produksinya ya minuman ya, bir ini produksinya 10.000, variable cost-nya 8 pound ya, fixed cost-nya 70.000. Nah, sellingnya kalau misalnya ada yang beli, yang orang luar beli ya, ke Imperial Beverage ini harganya 20. Orang luar ya nih, ginger beer on the outside market. Nah, artinya pasar luar beli itu 20 gitu ya. Nah, kemudian yang pizza ini harga pembelian pizza regular brand of ginger beer ini harganya 18 gitu ya. Nah, di ininya di produksinya, dikonsumsinya itu 22.000 barel ya, 2.000 barel di sini. Nah, di sini kita lihat ya mana yang mana nih yang selling itu yang Imperial, jadi yang buying pizza. Jadi di sini pizza membeli bir gitu ya. Jadi pizza membeli restoran pizzanya membeli bir supaya ada orang habis makan pizza beli minum bir gitu ya. Nah, beli minum birnya beli di temannya sendiri, di saudaranya sendiri di sini gitu ya. Nah, data-datanya mungkin kita harus ingat-ingat karena ininya jalan terus ya gitu. Jadi 2.000 ya konsumsi yang jadi si Imperial ini butuhnya 8.000 gitu ya, si pizza itu membelinya butuhnya 2.000 ginger beer. Nah, dia produksinya 10.000 ya, produksinya 10.000. Nah, belinya si pizza belinya 8.000 gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini ya di rekaman yang sebelumnya saya sudah terangkan kalau selling division, kalau ngejual si Imperial Beverage, dia akan matok harganya itu lowest gitu. Jadi dia nggak mau menjual harga di bawah harga X gitu. Nah, kalau buying ya dia nggak mau membeli barang dari si Imperial Beverage lebih tinggi dari yang dia inginkan. Makanya disebutnya high cost. Gitu ya, seperti itu. Nah, kalau nggak sebagai Pizza Maven itu nggak ada supplier bir yang lain ya, mau nggak mau dia mesti terima harga dari Imperial berapapun, karena nggak ada supplier lain. Gitu, nah seperti itu. Nah, kita lihat ya kondisinya seperti apa. Nah, ini rumusnya. Bagi selling division, bagi si divisi selling, nah ini rumusnya adalah transfer pricing. Jadi TP-nya itu lebih besar sama dengan variable cost per unitnya dia, ya, jadi variable cost per unitnya Imperial Beverage ditambah loss on CM. Loss on CM dibagi jumlah unit yang ditransfer. Gitu ya. Jadi variable cost-nya dia ditambah total loss on CM gitu ya, dibagi jumlah unit yang ditransfer. Nah, tadi kenapa total loss? Karena gini, dia kan produksi tadi 10.000 ya, produksi 10.000. Terus dia mesti masuk 2.000 gitu. Nah, kenapa dibilang loss? Karena kadang-kadang gini, dengan dia mesti masuk 2.000 ke saudaranya sendiri, dia mesti menghentikan pasokan dia ke konsumen lain yang luar. Nah, ketika dia menghentikan pasokan ke konsumen yang lain, artinya dia kehilangan peluang penjualan dari yang lain. Gitu, nah seperti itu. Nah, itu ya. Nanti dibagi dengan jumlah tadi 2.000 ya, seperti itu. Nah, nanti transfer pricing-nya harus lebih besar dari ini. Sehingga dia mau beli itu kalau harganya serendah-rendahnya ya ini hasil dari penjumlahan ini tuh harga lowest-nya dia. Nah, seperti itu. Kita lihat ya. Nah, kondisinya harus kita kondisikan. Ini misalnya dia punya idle capacity. Jadi Imperial Beverage itu punya kapasitas yang nganggur 3.000 gitu ya, 3.000. Nah, pizza tuntutannya cuma 2.000. Lah bisa dong dia gitu ya, punya nganggur 3.000 kok, terus tuntutannya cuma 2.000. Berarti dia nganggur 3.000, tuntutannya cuma 2.000. Artinya dia tidak ada loss on sale gitu ya. Nah, karena nggak ada jadi angkanya 0 gitu. Kan nggak ada ya. 3.000 nganggur, ini 2.000 jadi 0. Nah, jadi 8 ini variable cost-nya dia ditambah 0 dibagi apapun ya 0. Jadi 8 tambah 0 8. Jadi dia mau ngejual minimal harganya 8. Cukup untuk menutupi variable cost-nya beverage ini aja. Nah, kalau kondisinya, yang high cost, jadi buying-nya tadi kan buying-nya di luar ya. Kalau dia beli keluar tuh harganya 18. Gitu ya, beli 18. Jadi dia ya
harga transfer pricing ini dia mau terima kalau harganya dikurang dari 18. Ya kalau lebih 18 ya dia mendingan beli ke konsumen, ke yang lain dong, supplier lain gitu. Nah, jadi rentang transfer pricing-nya bisa dari 8 sampai 18. Ini menguntungkan kedua belah pihak. Gitu, nah seperti itu. Ya, minimal 8 dibeli 10 ya dia untung. Ini untung nggak? Untung karena beli keluar 18 gitu nah di sini. Gitu nah seperti itu. Ya, rentang ini. Nah, berikutnya skenario 2 ya. Kalau nggak punya idle capacity. Nah, kalau nggak punya idle capacity 0 artinya dia kehilangan ya, kehilangan potensi. Nah, makanya rumusnya adalah CM. CM itu P dikurangin variable cost. Price-nya 20 ya tadi ada di ininya ya. Harganya apa? Di harga jual dia itu 20 gitu ya. Variable cost-nya 8. Jadi CM-nya selisihnya dikali dengan dia hilangnya berapa? 2000 ya. Kan nggak punya zero idle. Jadi 2000. Nah, 2000 dikali ini ya dibagikan. Nah, berarti transfer pricing-nya itu adalah dia mau dibeli sama si buying gitu ya. Kalau harganya lebih gede daripada minimal 20. Gitu. Nah, bagi yang buying, bagi si pizza gitu, dia mau ya 18 lebih kecilnya. Kan orang luar jualnya 18 ya. Orang jual 18. Nah, karena orang luar jualnya 18 ya paling nggak harganya 18. Ini rentangnya kecil ya. Nggak ada range di sini. Jadi nggak cocok. Dia maunya 20 ya, si imperial minuman maunya 20, si pizza maunya belinya 18. Ya nggak cocok. Berarti ini ya silakan selesaikan sendiri-sendiri. Ini jual ke orang lain, si pizza belinya ke suppliernya dia yang 18. Gitu, nah, seperti itu. Nah, jika ada idle capacity tapi hanya beberapa, tuntutan dari pizza 2000, tapi dia hanya mampu 1000. Nah, kalau dia hanya mampu 1000, ya berarti sama CM juga dikali 1000, ininya 1000 kan mampunya 1000, nah dibagi 2000 potensi ininya, permintaannya. Gitu ya, bagi 2000. Nah, jadi 18. Nah, di sini lumayan ada rentang 14 sampai 18. Ini kenapa selalu 18, Pak? Ya karena kan dia konsumen lain nawarinnya 18. Karena seperti itu. Nah, jadi kondisinya cuma 3 ya. Some idle capacity, no idle, sama ya punya idle capacity. Itu aja sih hitungannya, yang lainnya ya nggak terlalu, ini cuma teori aja bisa dibaca sendiri ya gitu. Jadi ya negosiasi tentunya harus menguntungkan kedua belah pihak ya. Kemudian nanti saya cuma memasukin ada multinational ya. Mana ya multinational? Oh nggak ada ya. Oke, nah kadang-kadang bagi perusahaan yang multinational gitu ya, itu dia bisa ada aktivitas transfer pricing, jadi dia mendingan saya supply dari konsumen saya dari negara saya yang aslinya, atau mendingan supplier dari negara yang saya diami di situ ya, misalnya Unilever gitu ya, mendingan saya nyuplai dari Amerika gitu ya, atau saya beli dari lokal Indonesia aja ya bahan bakunya gitu, nah seperti itu. Nah gitu. Nah prinsipnya kalau misalnya transfer pricing gitu ya, nah ya ini ya pasti kan ada aktivitas desentralisasi tadi ya, pendelegasian wewenang itu pasti ada. Cuman yang saya mau bagikan ini ya, jadi ada untungnya, ada bagusnya gitu ya, ada ininya, bisa jadi nggak fair gitu ya, bisa ada untungnya juga gitu. Nah kemudian bisa juga nah sebetulnya yang paling bagus itu yang market price, karena menggambarkan kondisi realnya perusahaan, jual ke konsumen dalamnya segitu, keluar segitu, berarti kondisi perusahaan itu ya segitu sebetulnya. Nah paling yang mesti dicek kalau mau pakai customer transfer pricing itu adalah ketersediaan supplier dari luar tuh ada atau tidak gitu. Nah kalau misalnya ada ya berarti bisa jadi ada pilihan mau beli ke dalam atau beli keluar gitu. Nah seperti itu. Kalau nggak ada ya mau nggak mau mesti beli ke dalam. Udah itu aja sih mengenai transfer pricing ya, dikuasai saja. Mengenai hitungannya tadi cuma segini aja hitungannya di situ ya. Itu aja teorinya, bisa dibaca sendiri di buku ya, bisa dibaca di buku. Oke, itu aja bahan mengenai desentralisasi dan transfer pricing.